Salam pencinta durian. Durian adalah raja buah yang selalu didambakan semua orang. Kualitas dan rasa itu yang paling utama. Saya, pencinta dan petani durian dari daerah Bintan, akan belajar dan berbagi dengan semua. Mari kita lestarikan dan hijaukan bumi Indonesia dengan menanam durian yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari ini kita diberikan selalu kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk hari ini, saya ingin berbagi dengan kawan-kawan semua apa yang perlu dipersiapkan jika kita mempunyai rencana untuk membuat kebun durian. Kita di sini sama-sama belajar, di mana saya mempelajarinya dan akan langsung saya praktekkan di kebun saya sendiri, dan rekan-rekan nantinya bisa melihat hasil dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama-tama, kita harus membersihkan lahan. Kebetulan lahan yang saya beli untuk kebun durian ini udah lama ditinggalkan sama pemiliknya, jadi saya harus menebas dan membersihkan kebun-kebun itu semua agar nantinya bisa ditanamin pokok durian. Pertama-tama yang harus kita cermati adalah untuk membuat lubang tanam durian. Saya di sini setelah dipelajarin, maka saya putuskan untuk membuat lubang tanam 80 x 80 x 80 cm. Alasan saya mengambil lubang dengan ukuran seperti ini, yang pertama adalah lubang memang harus besar untuk durian dan harus lumayan dalam, karena kalau seandainya lubang durian itu kita bikin terlalu dangkal dan terlalu kecil, maka nanti efeknya itu saat durian itu tumbuh, tanah di bawahnya itu keras dan akan sulit bagi akar menembusnya, dan nutrisinya justru juga akan berkurang. Karena kita juga akan mencampur tanah untuk penanaman nanti dengan kompos ataupun dengan skam yang mana unsur haranya lebih banyak dan memudahkan untuk pertumbuhan durian pada nantinya. Dan kemudian pilihan yang kedua adalah jarak tanam antara satu pohon durian dengan pohon yang lainnya. Nah, di sini saya putuskan untuk menanam dengan jarak 12 meter kali 12 meter. Kenapa sangat panjang sekali jarak antara tanaman durian? Karena memang idealnya itu adalah antara 8 kali 8, 9 kali 9, 10 kali 10, 11 kali 11, dan 12 kali 12. Kenapa saya pilih 12 meter kali 12 meter? Karena saya akan menanam durian saya itu adalah triple planting, yaitu saya akan menanam 3 pohon durian di dalam satu titiknya. Jadi nantinya dia akan membutuhkan space yang agak panjang karena saya menanamnya 3 pohon dalam satu titik. Nanti itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Kemudian masalah pembibitan. Masalah pembibitan di sini saya membelinya minimal 1,5 meter. Dan ciri-ciri daunnya sudah tua, ada tulbus, batangnya sudah tua, rantingnya rimbun, 4 penjuru. Nah, ini alasannya adalah karena menanam durian yang kecil itu lebih berisiko dan lebih sulit dalam merawatnya. Kenapa saya memilih 1,5 meter? Itu istilahnya itu dia itu udah kuat, udah kokoh, dan nanti akan lebih gampang kita dalam memelihara durian tersebut. Karena kemungkinan gagal dalam menanam durian dengan
durian yang masih kecil itu adalah lebih besar. Yang berikutnya adalah pencampuran tanah. Nah, ini setelah saya pelajarin dari beberapa referensi, tanah yang sudah digali itu dicampur dengan skam atau pupuk organik sekitar 20-30%. Juga kita campurkan furadan secukupnya untuk menanggulangi hama tanah. Serta jangan lupa juga kita harus menaburkan dolomit 3 kg untuk menaikkan pH tanahnya. Dan juga taburkan NPK nabas-nabas sedikit saja, sekitar setengah genggam, dan diaduk hingga merata semua. Nah, kenapa saya tidak mencampurkan di sini dengan kohe ataupun kompos buatan? Karena alasan saya ini akan ditaruh di dalam lubang, istilahnya itu di dalam tanah. Kita terlalu beresiko, kecuali kalau memang kita sudah tahu, betul-betul tahu yang kohe itu udah betul-betul fermentasinya bagus dan tidak akan mempengaruhi pokok durian dan akarnya, itu bisa. Tapi karena yang saya bilang tadi itu resikonya terlalu tinggi, karena nggak mungkin nanti setelah kita tanam, kita akan bongkar lagi kalau kita mau mengambil kohe yang di dalam, kalau memang dia itu terlalu panas dan berpengaruh ke tumbuhannya. Makanya saya tidak meletakkan kohe ataupun kotoran hewan di dalam penanaman durian. Nah, caranya yang lain di sini adalah setelah dicampurkan rata, maka dimasukkan semua campuran ke lubang tanam dan disiram air dengan ember dan didiamkan selama 3 minggu agar semua campuran meresap sempurna. Nah, tujuannya itu adalah jangan kita buru-buru sekarang ingin menanam durian, tapi kita harus betul-betul memastikan wadah untuk penanam durian itu sudah benar-benar sesuai dengan durian yang akan kita tanam. Yang pertama adalah memang kita harus mengecek pH tanahnya. Itu sangat-sangat penting sekali karena durian tidak bisa tumbuh secara normal kalau pH tanahnya di bawah 6 atau yang normal itu 7. Itu yang lebih bagus. Jadi kalau seandainya nanti setelah kita lakukan semua persyaratan di atas tadi masih pH-nya di bawah, maka kita harus menaburkan dolomit lagi supaya pH tanahnya itu naik. Itu yang paling utama. Jangan sampai nanti kita gagal gara-gara kita tidak mengecek pH tanahnya. Itu memang simpel, tapi risikonya besar. Bayangkan saja, seandainya pH-nya itu rendah, dan setelah kita tanam, itu daun menguning, otomatis kita harus mengganti bibit, karena bibitnya juga sangat mahal, dan juga waktu kita habis terbuang, gara-gara kita tidak menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita menanam durian. Nah, berikutnya lagi adalah poin yang akan saya sampaikan adalah setelah kita membuka polybag, itu harus kita lihat dulu yang paling bawah. Kalau ada akarnya yang menuju ke bawah itu bengkok ataupun akarnya itu melengkung, nah itu jangan langsung kita tanam. Kita harus memotong. Alasannya adalah kalau seandainya akarnya itu bengkok ataupun melengkung, kita tanam, jadi dia pertumbuhannya itu nggak langsung ke bawah, susah. Perkembangan akarnya itu akan susah, membutuhkan waktu yang lama. Makanya untuk menghindari itu kita harus memotong supaya akarnya lurus. Tapi kalau seandainya akarnya itu lurus dan tidak ada yang bengkok dan melengkung, tidak masalah, kita langsung tanam ke media tanam kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menanam. Nah, di sini banyak sekali perdebatan di mana-mana cara tanam durian. Ada sebagian dari kawan-kawan kita itu menanam durian dengan cara memasukkan semua polybagnya ke dalam lubang dan menguburnya. Dan kemudian ada lagi yang dengan cara yang kedua adalah menanam durian dengan sistem timbunan atau sistem busut kalau di Malaysia. Itu juga menanam durian, busutnya itu di busut atau timbunan itu dibikin setinggi 1,5 meter ke atas dan juga jaraknya sekitar 3 meter radius. Itu ada satu sistem seperti itu. Dan ada lagi yang busut kecil. Nah, di sini yang saya pilih itu adalah yang busut kecil.
Yang mana yang tadi setelah saya bilang tadi, di atas lubang yang telah kita buat 80 kali 80, itu akan kita uh, masukkan lagi gemburan tanah yang telah kita campur dengan beberapa pupuk tadi ya di atas. Maka itu setelah kita ratakan, kita cuma membuka lubang kira-kira seperempat dari tanaman durian polybagnya. Jadi cuma seperempat dia yang ke bawah. Seperti yang kita lihat di sini itu, seperempat dia ke bawah, terus kita akan timbun tanah ke samping kanan kirinya itu dengan tanah juga yang sama seperti yang kita timbun ke lubang, yaitu setelah kita campur semuanya dengan pupuk, dengan anti hama, dengan segala macamnya. Nah, jadinya seperti ini, seperti yang di screen sekarang ini. Nah, kenapa ini yang saya pilih? Yang pertama adalah kalau saya memilih yang busuk tinggi tadi itu memang cost-nya memang terlalu tinggi, dan menurut saya itu juga harus menggunakan beko atau alat berat untuk membuatnya, karena tidak akan mungkin kita bisa lakukan itu secara manual. Nah, yang ini yang busuk di atas ini juga menurut saya ini adalah cara yang bagus. Karena apa? Tujuan daripada busuk itu atau timbunan adalah agar menghindari tergenangnya air di dalam akar durian. Nah, karena tadi kita di awalnya sudah bikin lubang itu 80 cm dalamnya, jadi ininya cuma seperempat dari polybagnya di atas. Walaupun hujan ataupun air yang masuk ke area durian ini, maka dia itu tidak akan mungkin tergenang sampai ke permukaan tanah. Dia pasti akan tergenang di lubang yang telah kita bikin selama 80 cm. Paling pun tinggi setengah dari lubang itu dia akan basah dan menggenang air dalam sesaat, yang bisa membuat kebun akar durian itu membusuk atau akar putih. Nah, jadi saya memilih yang seperti ini, yang simple, dan juga maknanya bisa mengurangi kebusukan akar di saat pertumbuhan durian nantinya. Nah, di sini saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di grup Facebook atau di YouTube atau di tempat yang lainnya. Mereka tuh selalu menanyakan kenapa durian saya yang sudah 1 tahun umurnya mulai kering dia daunnya dan mulai rontok, dan banyak dari pada pohon durian itu mati. Padahal dia sudah mengurus sampai 1 tahun. Nah, di sini kemungkinan terjadinya pembusukan akar itu sangat-sangat menyakitkan, karena kalau nggak kita antisipasi dari awal, nah itu bisa merugikan petani sangat banyak sekali, karena tidak tidak secara langsung itu akan terjadi. Kita coba bayangkan saja, akar durian itu akan merambat ke bawah, dan mungkin dalam waktu selama 1 tahun dia akan lebih panjang ke bawah lagi dan akan menembus uh, area di mana airnya itu banyak. Nah, kalau dia sampai terendam air 1 hari atau 2 hari, alias di musim hujan, maka kejadian durian akan mati. Nah, makanya dari situ kita harus hati-hati dalam memilih bagaimana cara menanam durian, supaya nanti kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Karena untuk menanam durian itu kita membutuhkan modal yang sangat besar, waktu yang sangat lama. Jangan sampai nanti sebelum kita panen, durian kita sudah mati duluan. Nah, masalah penyiraman. Masalah penyiraman durian itu sangat sensitif. Durian itu sangat butuh air. Jadi kita harus menyiram tanaman durian itu setidaknya 2 kali sehari. Kalau bisa, seperti saya, karena memang luasnya 9.200 meter square, jadi saya akan menggunakan pompa
pompa irigasi untuk menyiram tanaman durian saya. Dan juga saya akan melakukan ventigasi juga. Jadi istilahnya irigasi dan vertigasi itu dalam satu tempat yang mana bisa menghemat biaya karyawan karena tidak memerlukan orang untuk memupuk durian itu secara manual. Jadi kalau kita bisa menggabungkan antara irigasi dan vertigasi, jadi itu sangat-sangat bagus dalam menghemat cost sebelum durian kita itu bisa berhasil. Nanti itu akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Nah, yang tadi yang sistem pemupukan tadi, setelah penyiraman 2 kali sehari, maka pemupukan pertama setelah 1 bulan penanaman ditandai dengan tumbuhnya turbos baru pada tanaman. Nah, yang pertama kita lakukan pupuk NPK 16-16-16 dengan cara 1 jengkal dari batang dibuat lengkungan, ditabur tipis, dan lengkungan ditutup kembali. Itu untuk 1 bulan pertama. Setelah 1,5 bulan dari penanaman, dilakukan pemupukan organik atau jenis kohe yang sudah difermentasi sekitar 6 kg per pokok. Nah, di sini kenapa saya juga mulai memupuk pohon durian dengan kohe yang sudah difermentasi, karena kita memupuknya bukan di dalam tanah, bukan di bawah akar. Jadi ini cuma di atas. Walaupun nanti kita tabur, kita tutup lagi, ada pun permasalahan-permasalahan yang akan timbul, maka dengan segera kita bisa menghilangkan kohe tersebut. Kalau seandainya fermentasi daripada kohe tadi tidak sempurna. Jadi resikonya lebih rendah daripada kalau kita tanam kohe itu di bawah lubangan ataupun di bawah tempat penanaman durian. Nah, setelah kita melakukan pemupukan kohe tadi yang organik, maka ini akan kita lakukan selama 3 bulan sekali. Dengan cara, setelah kita timbun kawah untuk pemupukan tadi, maka kita akan buat kawah baru antara 300 cm di sampingnya itu untuk 3 bulan berikutnya. Jadi untuk penanaman, untuk pemupukan itu kita usahakan jangan membuat lubang pupuk itu di saat kita mau memupuk. Jadi kita bikin dulu pupuk lubangnya, baru nanti kita akan memupuk 3 bulan yang akan datang. Alasannya adalah karena kita tidak bisa lihat secara kasat mata di mana sebenarnya akar daripada durian itu. Jadi kalau kita mau memupuk, kita buat lubang, takutnya nanti akar durian akan terputus. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita hindari, karena nanti akan membuat pohon durian kita itu stres. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, pada video berikutnya akan saya ulas tentang irigasi dan vertigasi durian, apa pompa air yang akan kita gunakan, pipa header PE jenis berapa, itu nanti semua akan saya jelaskan untuk video berikutnya. Nah, di sini selain itu juga, selain irigasi, dan juga kita harus mengetahui layoutnya, dari mana sumber air kita, dari mana kita ambil airnya, berapa debitnya, itu akan kita jelaskan pada video-video berikutnya. Kemudian juga ada jarak tanam durian, itu sistemnya segi 4 atau segi 3, juga akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Jadi untuk hari ini sampai sekian dulu, dan sekali lagi saya utarakan adalah ini saya bukan cuma teori, karena saya adalah petani, maka segala sesuatu yang saya bilang tadi saya akan praktekkan dan akan saya videokan, akan saya bagikan ke kawan-kawan semua bagaimana hasil dari apa yang telah kita bicarakan hari ini. Jadi silakan ikutin terus video-video saya berikutnya agar kawan-kawan bisa memantau terus hasil dari kebun durian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.